We are officially 1 year to go from kicking off the greatest FIFA World Cup in history, hosted by Canada. Ya tahukah kalian, banyak banget elit-elit global yang ingin timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia loh. Alasan itu karena Indonesia bisa menguntungkan semua pihak, baik bagi media-media ternama hingga pihak FIFA sendiri. Maka tak heran jika FIFA kadang selalu membantu Indonesia dengan secara halus. Bahkan sempat beredar kabar bahwa FIFA menambah slot kontestan di Piala Dunia itu. Kabarnya demi membantu Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Di edisi Piala Dunia sebelumnya, jumlah slot dari AFC hanya 6 tim saja. Namun untuk Piala Dunia 2026, jatah dari AFC ditambah menjadi 9 slot untuk tim dari wilayah Asia. Piala Dunia 2026 bakal jadi tonggak sejarah baru, sebab jumlah peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 kontestan. Penambahan ini kabarnya agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Di ronde keempat nanti, FIFA kabarnya akan membantu Indonesia agar tidak masuk grup neraka, dan akan membantu pasukan Garuda secara halus, baik memberikan wasit yang ramah, ataupun menempatkan Indonesia di jalur yang mudah. Keinginan elit global agar Indonesia bisa lolos ke Pildun adalah di mana Indonesia dikenal dengan negara sebagai peminat bola yang sangat luar biasa. Bisa kalian bayangkan, akun-akun besar seperti akun resmi milik FIFA sendiri, akun 433, bahkan Fabrizio Romano mulai ngepost soal Indonesia, termasuk media-media terlama dunia. Mulai dari yang tidak mau melirik, sekarang semua mata tertuju ke antusiasme penonton di Indonesia. Kalian tahu sendiri, netizen Indonesia juga dikenal aktif di media sosial. Apapun postingan soal timnas Indonesia atau sepak bola Indonesia yang diunggah media-media luar, langsung ramai dibanjiri ratusan ribu sampai jutaan netizen tanah air. FIFA juga dinilai berhasrat melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, sebab kehadiran timnas Indonesia bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian 3 negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Alasan lainnya kenapa elit global ngebet ingin Indonesia masuk Piala Dunia adalah, bayangin jika satu pertandingan Indonesia saja bisa disaksikan ratusan juta orang secara streaming. Ratusan juta penduduk Indonesia yang nonton langsung tersebut jika dibandingkan, itu hampir sama dengan penduduk 3 negara di Eropa, bahkan 4 negara sekaligus. Saking banyaknya masyarakat Indonesia yang gila bola di negeri ini, jelas keuntungannya tak perlu dijelaskan lagi. Maka tak heran elit-elit global ingin membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Di balik itu, kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 6 gol tanpa balas di Stadion Panasonic Suita Osaka kemarin meninggalkan luka mendalam di hati para penggemar Garuda. Bukan hanya supporter yang terpukul, tetapi Erick Thohir juga. Ketua Umum PSSI juga menunjukkan raut kecewa yang sulit disembunyikan. Meski tetap memberikan apresiasi kepada ribuan supporter Indonesia yang hadir langsung di Jepang, Erick Thohir seolah kehilangan kata-kata saat harus menanggapi kekalahan paling telak sepanjang kualifikasi ini. Dalam keterangannya, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada para supporter yang sudah memberikan dukungan luar biasa. Namun ekspresi wajahnya jelas menyeratkan kekecewaan besar. Dukungan supporter yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari Indonesia langsung ke Jepang, tak mampu mengangkat performa Patrick Kluivert yang justru diacak-acak Jepang tanpa balas. Yang lebih mengejutkan, kekalahan ini bukan yang pertama sejak timnas berganti pelatih. 2 kekalahan beruntun dengan skor besar ini membuat posisi Patrick Kluivert sebagai pelatih utama kembali dipertanyakan. Padahal Kluivert ditunjuk setelah Sintayong dianggap gagal memaksimalkan skuad Indonesia yang saat ini penuh dengan pemain naturalisasi bertalenta tinggi. Namun nyatanya pergantian pelatih di tengah jalan justru tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Saat menghadapi tim kuat seperti Jepang, sama saja babak belur, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Di balik itu, pembelaan Patrick Kluivert usai timnas Indonesia dibantai Jepang
setelah kekalahan telak yang dialami timnas Indonesia dari Jepang. Dengan skor mencolok 6 gol tanpa balas, pelatih Patrick Kluivert akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan atas performa buruk anak asuhnya. Di tengah kekecewaan besar publik sepak bola tanah air, Kluivert mencoba mengajak semua pihak untuk memahami satu hal penting, yaitu timnas Indonesia masih sangat jauh tertinggal dibanding tim-tim raksasa Asia seperti Jepang. Dalam konferensi usai pertandingan, Patrick Kluivert secara terbuka mengakui bahwa perbedaan kualitas menjadi faktor utama yang membuat Indonesia tidak bisa berbuat banyak di atas lapangan. Ia menilai bahwa Jepang adalah tim dengan level Piala Dunia, bukan hanya dalam aspek individu, namun juga kolektivitas dan pengalaman bertanding di level tertinggi. Menurutnya, sejak awal ia dan timnya sudah menyadari bahwa ini akan menjadi laga berat. Bahkan Kluivert mengklaim bahwa dalam beberapa menit awal pertandingan Indonesia mampu memberikan sedikit tekanan. Namun seiring berjalannya waktu dominasi Jepang tak terbendung. Kesalahan ini memang menjadi catatan buruk, terlebih karena terjadi pada laga penutup grup C bagi sebagian pendukung setia Garuda. Hasil ini bukan hanya soal skor, tapi juga soal harga diri. Namun Kluivert menegaskan bahwa ia tidak ingin terlalu larut dalam rasa kecewa. Sebaliknya, pelatih asal Belanda itu memandang laga kontra Jepang sebagai pelajaran berharga bagi tim. Ia menyebut bahwa pertandingan ini harus dijadikan momen evaluasi besar-besaran, baik untuk dirinya sebagai pelatih maupun untuk para pemain agar lebih siap di masa depan. Ya, apakah alasan Kluivert soal perbedaan level cukup masuk akal? Ataukah ini hanya bentuk pengalihan dari kegagalan strategi dan taktik? Apakah kalian masih percaya timnas Indonesia bisa bangkit di putaran keempat nanti? Jika melihat tim setangguh dan sekualitas ini, seharusnya tim ini menjadi tim yang paling ditakuti di ronde keempat nanti. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mari berdiskusi demi kemajuan sepak bola nasional. Disappointed, of course, but we have to be prepared for the next the fourth round, and that's for me now the most. Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.